Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Fahri Zaini Cahyadi, Muhammad Fahri Abdullah, Muhammad Raihan, dan Raihan Muhammad Syawal. Di sini kami akan menjelaskan mengenai spesifikasi laptop dan juga spesifikasi BIOS pada laptop anggota kami masing-masing. Oke, baik, pada laptop yang pertama yaitu laptop saya Muhammad Fahri Zaini Cahyadi. Di sini laptop saya menggunakan laptop Acer Swift SF31454Y atau Acer Swift 3. Oke. Untuk memasuki menu BIOS pada laptop ini, pertama, pada saat menyalakan laptop dan laptop memasuki mode booting, tekan tombol F2 secara berulang untuk memasuki menu BIOS dan akan muncul tampilan BIOS seperti pada gambar. Selanjutnya, detail spesifikasi dari laptop ini adalah brand laptop Acer, jenis laptop Swift SF314-54G, jenis BIOS Insider 20, cara masuk BIOS, menekan tombol F2 pada keyboard, versi BIOS, versi 1.17, jenis penyimpanan harddisk atau HDD, jenis prosesor Intel Core i7 8550U, jumlah RAM 8192 MB atau 8 GB, sistem operasi menggunakan Windows 10, dan waktu booting memakan waktu selama 57,07 detik. Lalu pada laptop yang kedua ada laptop saya Muhammad Fahri Abdullah. Di sini saya menggunakan laptop Acer Nitro 5 AN5 1557. Selanjutnya ada detail spesifikasi dari laptop ini. Brand laptop ini adalah Acer. Jenis laptopnya adalah Nitro 5 AN5 1557. Jenis BIOSnya adalah Insider 20 UEFI BIOS. Lalu cara masuk BIOS pada laptop ini adalah dengan menekan tombol F2 pada saat proses booting. Versi BIOS laptop ini adalah V1.17. Jenis penyimpanan laptop ini adalah NVMe SSD. Jenis prosesor yang digunakan adalah Intel Core i5 generasi ke-11. Jumlah RAM dari laptop ini adalah 8192 MB. Kemudian, sistem operasi yang digunakan laptop ini adalah Windows 11. Lalu, proses booting laptop ini memakan waktu 7,5 detik. Baiklah, untuk laptop selanjutnya adalah laptop milik saya Muhammad Raihan. Laptop saya bermerek Acer dengan series SPR5 A514-52G. Ketika pengguna ingin mengakses ke BIOS, maka untuk laptop ini cukup dengan menekan tombol F2 di saat laptop melakukan proses booting. Berikut merupakan tampilan BIOS. Berikut adalah informasi yang didapat dari laptop saya. Yang pertama, untuk brand laptop saya yaitu Acer. Kedua, jenis laptop Acer SPR5 A514-52G. Yang ketiga, untuk jenis BIOS adalah Insider 20. Yang keempat, cara masuk BIOS dengan cara menekan tombol F2. Yang kelima, untuk versi BIOS sendiri yaitu V112. Yang keenam, jenis penyimpanan berupa SSD. Yang ketujuh, jenis prosesor Intel Core i5 10210U. Yang kedelapan, jumlah RAM yaitu sekitar 4096 MB atau sekitar 4 GB. Yang kesembilan, untuk sistem operasi menggunakan Windows 11. Dan yang terakhir, untuk waktu booting yaitu sekitar 8 detik. Selanjutnya, laptop yang keempat adalah laptop milik saya, yaitu Raihan Muhammad Syawal. Laptop saya ini bermerek Lenovo dengan series IdeaPad Gaming 3 15ACH6. Ketika penggunanya ingin mengakses BIOS, maka cara laptop ini memasuki menu BIOS adalah dengan cara mematikan laptop terlebih dahulu. Lalu, langkah selanjutnya adalah dengan menekan tombol power disertai dengan menekan tombol F2. Maka, tampilan menu BIOS adalah seperti pada gambar berikut. Berikut adalah informasi yang didapatkan dari laptop ini, yaitu yang pertama, brand laptop ini adalah brand Lenovo. Yang kedua adalah jenis laptop, yaitu IdeaPad Gaming 3 15ACH6
Lalu untuk jenis BIOS-nya adalah Incideh 20 UEFI BIOS. Yang keempat, cara masuk BIOS yaitu dengan cara menggunakan tombol F2. Lalu yang kelima adalah versi BIOS. Versi BIOS pada laptop ini adalah H3CN31WW dengan version 2.01. Selanjutnya yang keenam adalah jenis penyimpanan. Jenis penyimpanan pada laptop ini adalah NVMe SSD. Lalu yang ketujuh jenis prosesor, yaitu AMD Ryzen 5 5600H. Dengan jumlah RAM 16GB serta sistem operasi Windows 11, dan ketika waktu proses booting adalah memakan waktu sebesar 7,6 detik. Baiklah, untuk tabel perbandingan sendiri memiliki beberapa jenis kategori yang berbeda. Untuk kategori yang pertama yaitu jenis laptop. Jenis laptop yang digunakan pada laptop pertama yaitu Swift SF314 54G. Laptop kedua Nitro 5 AN51557. Laptop ketiga Aspire 5 A51452G. Laptop keempat yaitu IdeaPad Gaming 3 15ACH6. Pada kategori selanjutnya yaitu brand. Laptop pertama sampai dengan laptop ketiga memiliki jenis brand yang sama yaitu Acer. Sedangkan pada laptop keempat memiliki brand yang berbeda yaitu Lenovo. Selanjutnya untuk kategori cara masuk BIOS. Laptop pertama sampai dengan laptop keempat memiliki cara masuk BIOS yang sama, yaitu dengan menekan tombol F2 di saat laptop memasuki proses booting. Selanjutnya, untuk jenis BIOS, laptop pertama sampai dengan laptop keempat memiliki jenis BIOS yang sama yaitu Incideh 20. Untuk versi BIOS, laptop pertama dan laptop kedua memiliki versi BIOS yang sama, yaitu V117, sedangkan pada laptop ketiga memiliki versi BIOS F112 dan laptop keempat memiliki versi BIOS H3CN31WW V201. Untuk jenis penyimpanan, laptop pertama masih menggunakan HDD, sedangkan pada laptop 2 sampai dengan laptop keempat memiliki jenis penyimpanan bertipe SSD. Untuk jenis prosesor, laptop pertama menggunakan Intel Core i7 generasi ke-8. Untuk laptop kedua memiliki jenis prosesor Intel Core i5 generasi ke-11. Laptop ketiga memiliki jenis prosesor Intel Core i5 generasi ke-10. Dan laptop keempat memiliki jenis prosesor AMD Ryzen 5 generasi ke-5. Untuk jumlah RAM, laptop pertama memiliki jumlah RAM sekitar 8192 MB. Laptop kedua memiliki jumlah RAM 8192 MB sama dengan laptop pertama. Untuk laptop ketiga memiliki jumlah RAM sekitar 4096 MB dan laptop keempat sendiri memiliki jumlah RAM terbesar yaitu 16384 MB. Pada kategori sistem operasi, laptop pertama menggunakan sistem operasi Windows 10, laptop kedua menggunakan sistem operasi Windows 11, laptop ketiga dan keempat memiliki versi sistem operasi sama dengan laptop kedua, yaitu Windows 11. Untuk kategori yang terakhir yaitu waktu booting. Laptop pertama memiliki waktu booting dengan kisaran waktu sekitar 57 detik, laptop kedua sekitar 7 detik, laptop ketiga memiliki waktu sekitar 8 detik, dan laptop keempat memiliki kisaran waktu sekitar 7 detik. Yang terakhir ada hasil analisis. Yang pertama, perbedaan sistem operasi. Windows 11 lebih efisien dalam hal penggunaan sumber daya dibandingkan dengan Windows 10, baik sumber daya CPU maupun sumber daya RAM. Yang kedua, ada perbedaan waktu booting. Perbedaan waktu booting dipengaruhi oleh hard disk yang digunakan. Contohnya pada laptop 1. Laptop 1 memakan waktu booting yang lebih lama dibandingkan dengan laptop lainnya karena laptop 1 masih menggunakan HDD, sedangkan laptop lainnya sudah menggunakan SSD. Lalu, perbandingan RAM.
Dengan RAM yang lebih besar, kita bisa melakukan proses multitasking seperti editing foto, video, hingga gaming dengan lancar. Lalu yang terakhir ada perbandingan SSD dan HDD. Soal kenyamanan, SSD sudah menggunakan sistem digital sehingga proses dalam mengolah data menjadi lebih cepat sehingga membuat konsumsi power menjadi lebih sedikit. Berbeda dengan HDD yang masih menggunakan piringan cakra bergerak yang membuat proses pengolahan data menjadi lebih lambat sehingga membuat konsumsi power menjadi lebih boros. Lalu ada daya tahan SSD dan HDD. Umur hardware secara umum bergantung pada cara pemakaian pengguna. SSD diklaim dapat bertahan lebih dari 20 tahun. Namun, karena HDD mempunyai daya tahan yang lebih rendah, dapat disimpulkan umur SSD lebih panjang dari HDD. Lalu ada perbandingan kecepatan dari SSD dan HDD. SSD dapat membaca dan menulis data hingga 550 MB per second, sedangkan HDD mempunyai kecepatan rata-rata 60 MB per second. HDD jauh lebih lambat karena harus menunggu putaran spindle untuk mengakses data, sedangkan SSD hanya menggunakan tenaga elektrik untuk mengakses data, walaupun segmen antar data berjauhan. Lalu ada perbandingan berat SSD dan HDD. SSD jauh lebih ringan dari HDD karena HDD adalah komponen bergerak yang memiliki piringan sehingga ukurannya jauh lebih besar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.